poin ayat itu manusia dan jin. Berarti kalau kita golongannya yang mana? Ya. Allah menugaskan kita hadir di muka bumi ini, tugasnya adalah untuk beribadah. Nah, pertanyaannya, apa itu ibadah? Ibu kira-kira kalau ditanya, ibadah apa? Ibu jawabannya apa? Kalau ibu ditanya, ibadah apa gitu? Ibadahnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji, gitu ya Bu ya. Nah, ternyata kan ibadahnya ada dua ya, ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ibadah yang wajib dan yang tidak wajib. Apa saja yang wajib? Yang berkaitan dengan syariat, seperti sholat, zakat, saum, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Nah, itu ibadah-ibadah yang wajib dari Allah. Adapun ibadah yang bermaknanya adalah segala sesuatu yang itu bentuknya kebaikan, maka itu adalah ibadah. Misal, ibu-ibu dongkap di bumi kadieu niatna karena Allah, pengen nuntut ilmu karena Allah wa ikhlas, insyaallah jadi ibadah yang punya. Ibu-ibu di rumah nih tugasnya sebagai apa? Sebagai seorang istri. Apa tugas seorang istri? Halo? Masya Allah, istri itu diistimewakan di dalam agama kita. Ya, di dalam Islam. Ibu niatkan nih, ketika dia dalam rumah teh, ibu masak, nyuci, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Ibu tahu nggak? Ternyata seorang perempuan itu kalau mau masuk surga, syaratnya mah gampil Bu, mungkilu. Apa itu? Yang pertama, sholat 5 waktu. Insya Allah ya mah ibu-ibu solehah sadaya yang gak pernah ninggalin sholat, insya Allah ngan paling kagak kelak-kelak saya insya Allah lagi sholat pada lalu setengah yang pakai wajibnya. Ibu tahu gak? Agak di dalam Al-Quran masalah fi saqar. Apa itu neraka saqar? Neraka saqar ini adalah neraka yang dipenuhi oleh orang-orang yang ninggalin sholat. Makanya itu walaupun ibu riweuh sakit bagaimanapun sholat mah pekerja biasanya ulah ditinggalkan. Gak bisa berdiri, bisa duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring juga, pakai isyarat terbiasa di sholat. Bukan ibunya karena ibunya sholatnya jangan ditinggalkan. Itu menjadi salah satu kunci seorang wanita masuk surga. Yang kedua, saum Ramadan. Saum Ramadan yang diwajibkan setiap 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Kahade jangan ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan bulan saum Ramadan 1 hari saja tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i haid, nifas, bepergian, itu dia daripada safar sakit. Eta upami teu aya udzur syar'i, mau kita bayar setahun full pun tidak akan Allah terima karena tidak ada udzurnya syar'i. Maka jangan ditinggalkan. Jadi apa tadi syaratnya? Saum, salat, dan yang ketiga adalah taat pada suami. Tahiyul peribahasa. Jadi harusnya taat kepada suami selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Pokoknya ibu ditaati ya. Mah, ibu tehnya entos ngepel, entos nyusuh, entos kukumbah, pakai saat tiba-tiba suami ibu teh, kopi. Si bapak karaoke. Ibu teh harus ingat, ieu teh ibadah pisun. Langsung cek ibu teh, kopi Asia. Siap.
suami penyakit mah. Ibu teh kahade, ibu mah ya lagi suami bunyinya teh apa coba bu? Barang siapa yang suaminya meminta haknya kepada istrinya di malam hari, kemudian istrinya, itu dia nolak, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Atau ibu, aku teteh dah capek, atau abadnya atau sampai los iya kerjaan rumah bisa berkue, atau maknya channel berkurut kayak mulai itu dah capek. Nah ibu kan biasa nego, paham? Mahal mau misalnya pajak, akhirnya kurang pemula. Biasa begitu, biasa. Yang penting kita tidak menyakiti hati suami. Masya Allahnya, upamanya itu istri solihah yang apabila disuruh dia nurut, apabila dipandang dia menenangkan. Tinggal si mama teh akan ulah suami ibu baru datang, betul tak ke rumah, mama, papa ada yang kapal sholat, kunaon, sarang-sarang tinggalin ibu minta, ayo, mobil lain lah. Jadi ciri wanita solihah itu adalah ketika dia taat kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Gitu ya Bu ya. Jadi ada tiga syarat yang mudah kita lakukan ketika kita ingin masuk surga, yaitu satu sholat, dua puasa, tiga taat pada suaminya. Jadi ya Bu sekarang kalau disuruh suami ingat pisur ya, itu yang pertama. Satu, supaya hidup kita tidak sia-sia. Maka pahamlah bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah. Kemudian yang berikutnya, apa fungsi kita, tugas kita sebagai seorang ibu? Yaitu mendidik anak-anak kita. Ibu Masya Allah. Di sini rata-rata sudah punya anak ya? Insya Allah. Dan Masya Allah, ngadidik teh biasa. Ngelahirin hamil ya Masya Allah, perjuangannya punya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang harus dihormati? Ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Ibumu 3 kali Bu. Baru setelah itu abuka, ayahnya. Ini menunjukkan derajat ibu 3 kali lipat daripada ayah karena pengorbanannya ketika hamil, ketika melahirkan, ketika hamil ya Allah Bu, 1 bulan menikah 4 bulan mahal, punya segala kaos, hari kasih itu teh, tos 5 bulan keluar salapan nyenak rame, ada berat, pengorbanannya, kata Allah di dalam Al-Quran, maka jangan kau sia-siakan ibumu gitu ya. Bahkan salah satu pintu surga itu ya Bu ya, ada lewat birrul walidain, berbakti pada orang tua sama ibu. Salah satu keberkahan yang bisa kita ambil dalam hidup ini adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ibu pengen gak anak-anak ibu berbakti pada ibu? Maka hari ini kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah kita kepada orang tua. Apa contoh berbakti Bu? Coba, ada yang tahu nggak berbakti? Berbakti teh ngadoakeun. Berbakti teh berbicara yang sopan kepada orang tua. Berbakti teh kalau ibu ada rezeki berbagi, walaupun hanya sekedar mama perutnya nempel hadiah, itu nyanak acis, ngan nyanak martabak. Tapi mama nanti beli antum, gitu ya. Mama punten bulan ini mangga beliin rinso, beliin sekian-sekian padahal sampai kesting. Alhamdulillah, mama nanti. Anu resep bapak-bapak dipakai server mangkok, beli antum. Nah itu sebenarnya adalah bentuk kita memuliakan orang tua dengan berbakti kepadanya. Insya Allah itu jadi jalan pintu menuju surga. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Ada lagi pintu surga yang lain. Saum.
ibu-ibu mah anu paling sering koleksi baju-baju. Coba ibu perhatikan di rumah. Lemari ibu sama lemari bapak belahan mana? Ibu-ibu gereja, ibu-ibu mah gamis nate aya warna coklat, coklat kolot, coklat merah, coklat mocha. Eta teh acuna teu acan kurungna. Da ibu-ibu mah upami ka toko kain oge, upami acuh dicatat bahan kainna disanikeun. Silakan. Masya Allah. Karena ibu-ibu tuh senang dengan perhiasan. Betul nggak Bu? Perhiasan itu nggak harus selalu cincin antik dan sebagainya. Baju perhiasan, tas perhiasan. Ibu-ibu mah baju benar coklat, kurungna coklat, kantong lagi kerah coklat, sendal lagi kerah coklat. Lamun tas acungna hejo, kurung lagi kurung hejo, kantongna hejo, sandalna hejo, aku sih gak hejo. Masya Allahnya, hari ibu-ibu kenapa? Karena senang dengan perhiasan. Coba ibu, tahu gak Bu? Nanti di surga itu buat bapak-bapak nih ya, supaya semangat cara masuk surga, Allah sudah sediakan wahurun ain, bidadari-bidadari yang bermata jeli, cantiknya luar biasa. Ari buat ibu-ibu apa? Bidadara teu aya aja kalau jadi ari buat ibu-ibu mah kita jadi ratuknya para bidadari. Jadi amun aya nama bapak mah boleh enggak papa punya istri lagi pasti langsung ngomong. Ani udah di surga rasa itu Allah cabut. Karena apa? Karena buat laki-laki itu salah satu pahala untuk masuk surga itu adalah iming-imingnya itu adalah dari surga perempuan. Tapi kalau buat perempuan mah bukan. Apa itu? Perhiasan. Gambarannya hari ini siapa yang paling banyak perhiasannya? Siapa yang paling banyak perintilannya? Pasti ibu-ibu. Maka yang menjadi salah satu alasan Allah mengiming-iming ini perempuan nih ada perhiasan, nanti makanan, yang enak, buah-buahan, kan gambarannya gitu ya Bu ya. Ayeuna oge urang, misalkan ibu nih gaduh kebonnya, rambutan ya. Kan sih kalau di surga mah, sampai pengen rambutan, ya kasih rambutan apa? Itu nyamperin, ayah nama orang gaduh tak rambutan, ya ajol-ajolan ya lah oge nya punya. Tapi dari ajol ini apa gitu bahagia gitu ya punya. Nah itu adalah kebahagiaan dunia, apalagi nanti kebahagiaan di akhirat. Maka Masya Allah tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba ketika dia sukses masuk dalam surganya Allah. Ibu ayo ke surga. Tentunya berang sesarnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Apa sih syarat kita masuk surga? Gampil seorang Allah dan so apa aja? Taat pada apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Nah, kira-kira ibu apa tuh yang Allah perintahkan? Sholat, apalagi tadi? Taat pada suami, sabar kepada ketika mendidik anak, misalkan gitu ya Bu ya. Itu yang paling biasanya sabar ya Bu ya. Sigana upami di Alfamaret atau di pasar simpang aya sabar, pada di peser tuh pada di bawah. Terus tuh kan Jakarta tuh aya ya Bu. Masya Allah. Sabar mas sebanding lurus dengan hubungan kita dengan Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, ibadah kita terjaga, nanti Allah kasih hadiah sabar. Pantesan orang mah udah sholat tadi kengke. Budak mah pas gocai dia langsung diciumi. Insya Allah itu dibantu ayat itu bagi kuat gitu ya. Ibu mah ketika anaknya berbuat salah langsung astagfirullahaladzim. Lagi marah gitu. Ketika anaknya memancing perang tambah Masya Allah. Kenapa sih kok mendidik anak itu begitu susah? Karena pahalanya juga besar gitu. Masya Allah. Bu, bayangkan anak-anak kita itu adalah investasi akhirat. Apa Bu? Investasi akhirat. Tabungan ibu nanti teh ketika di akhirat ibu teh cina kata Allah teh dosa kamu lebih banyak daripada pahalanya. Ketika kita mau dilemparkan ke dalam neraka, tiba-tiba anak kita berkata, jangan ya Allah, dulu
ibu biasa nyakolangkeun barudakna ka sakola TK Islam, nanti anaknya masuk SD siang nanti disakolangkeun agama, tangkal eta teh Bu. Urang tiasa ngadidik anak urang ku pendidikan agama, dititipkeun mudah-mudahan anak kita dibekali pendidikan agama, kelak dia menjadi anak yang soleh. Yang kalau kita sudah meninggal, beres sholat langsung ini, ya Allah, ampunilah dosa mama saya. Ya Allah, ampunilah dosa bapak saya. Kamu kurang disiksa di alam kubur, langsung berhenti. Masya Allah, ya. Betapa beruntungnya orang tua yang punya anak-anak yang soleh dan soleh. Maka hari ini ibu sing sabar, ketika ibu ningali udah pika sebelum sing sabar, insya Allah ku sabarna ibu ngadidik dengan baik, maka mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Investasi akhirat ketika kita sudah tidak ada, dialah yang memintakan ampun untuk kita. Dan ternyata Masya Allah ada kabar gembiranya lagi. Kalau kita punya anak soleh, kalau anak kita sholat, sedekah, kurban, haji, dan amal-amal soleh yang lainnya, ternyata kurang sebagai orang tua kecipratan Bu, pahalanya Masya Allah ya Allah memenibageun. Itu saking apanya, saking kita berkorban ketika kita masih muda kayak gini, kita didik anak-anak kita, pas udah kita meninggal teh anak-anak kita beramal soleh teh, kita juga kebagian amal soleh. Beruntung banget orang yang punya anak yang soleh. Tapi kalau anaknya yang nggak soleh kan, ya Allah rugi. Kenapa? Baru juga kita meninggal, bukannya ngadoakeun ngalah perbutan warisan. Seueur itu nya aya wae. Sanes ngadoakeun ieu mah cenah, eta cenah warisan apalagi itu aja dibagikeun. Akhirnya jadi parasela, jadi gontok-gontokan, adik jeung kakak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita bukan keluarga yang seperti itu. Ibu ya, mudah-mudahan orang masih silih asah, silih asih, silih asuh, sing saling menikahnya adik jeung kakak. Tapi adik jeung kakaknya nikahnya ujung-ujung saling nikahnya enggak, tapi diajarkan sama kita ya. Kita teh harus lebih sabar mendidik anak. Biasanya ibu-ibu makanya kalau kita punya anak yang pertama nih, kemudian punya anak lagi, biasanya fokus kita ke anak yang mana? Anak yang kedua. Jadi lamun aya nu salah teh disalahkeun teh. Masuk gitu punya kakak masih dah. Nenek aku adiknya. Padahal mah anu salah teh adikna. Aku merasa disisihkan oleh ayah. Awas juga balas ya adiknya sama kayak mama. Jadi itu untuk mama enggak aya rasa saling sayang. Makanya ibu lamun baru dapat pas ya aku pusing sih punya adik karaos dia enggak orang kali dulu arahnya. Tapi ditinggalin dalam pulang ya parasya, ditanya dulu adik kenapa, kakak kenapa, adiknya iseng. Nah nanti kita kasih tahu adiknya udah pada 10-7 nyarekan dan gede masih gitu. Nah mungkin nanti kita bisa lebih sabar lagi, lebih berilmu lagi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang tua yang lebih sabar ya. Apalagi ibu supaya hidup tidak sia-sia, maka kata Allah teh gampang. Kuncinya adalah taat kepadaku. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka taatilah Nabi Muhammad. Insya Allah cinta Allah akan datang kepada kita. Nabi Muhammad, ya Allah, Masya Allah ya. Kalau ibu diceritain ya Bu ya tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW, kita bakal meleleh hati kita. Rasulullah dari segi fisiknya kasep ganteng. Si ganteng ibu mah terangna gantengnya Nabi Yusuf. Ada undang hamil lagi cenah laki-laki Nabi Yusuf cenah surat Yusuf. Jadi da ibu mah yang terdoktrin dalam pikiran kita nu ganteng kan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Muhammad enggak kalah ganteng. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad cenah halis nate saling berpaut. Kasep wajahnya kulitnya putih, terkena skincare, dadanya bidang, perutnya seperti batuk bersusun, sispek awal air nama, percik gitu ya. Di zaman Rasulullah ada yang kecil. Kasep ya Allah kita ngabayang pokoknya artis Korea anu iku sok nonton dina drakor
mendengar pesan kata Rasulullah, betapa kita akan semakin cinta kepada beliau. Itu baru fisiknya aja, belum dengan akhlaknya. Rasulullah ketika mau meninggal, apa yang dikatakannya? Ummati, 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 umatku mana, umatku mana, umatku. Aku takut mereka akan tersesat lebih jauh ketika aku sudah tidak ada. Jadi anu dikhawatirkan teh umatnya. Nanti di padang mahsyar nih, ketika sudah hari kiamat, siapa yang paling sibuk? Rasulullah. Jadi semua nabi teh kata Allah teh, sok cenah kamu mau apa? Kata Allah teh, kalau Nabi Sulaiman, saya mau bisa bahasa binatang, saya mau pengen punya kekuasaan, sama Allah dikasih. Pengen harta yang banyak, sama Allah dikasih. Nabi Ayub sakit kulit, dikasih kesembuhan, dikasih sama Allah. Rasulullah, ya Rasulullah, kamu mau apa? Kata Allah, aku mah tidak mau apa-apa. Ini bakalnya, masya Allah. Saya mah cuma pengen satu, saya ingin memberikan syafaat kepada umatku di yaumil akhir. Ya Allah, ini bagus. Kata Rasulullah, mana umatku, mana umatku? Aku ingin menolongnya, aku ingin menolong mereka macam itu. Dan ibu tahu ketika sakaratul maut, Rasulullah menanggung sebagian rasa sakaratul maut umatnya. Jadi anu ayeuna ibu pernah ningali anu sakaratul maut. Nanti sakit teh meninggal. Itu teh sebagian akan ditanggung sama Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ini banget pisannya. Kami emang dari ya Allah, Nabi Muhammad akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya urang sadayana dipaparian ku Allah kenging syafaaatna. Mudah-mudahan ayeuna orang di dunia sama Allah dikasih kesempatan buat berziarah ke makam Nabi Muhammad ya. Jadi yang ada di Madinah, mudah-mudahan ya punya amin ya, insyaallah. Jadi kata Allah teh, kata Rasulullah teh, kalau kamu ingin selamat di dunia dan akhirat, maka taatlah kepada perintah Allah dan Rasul. Ya, salatnya ibu jangan ditinggalkan, saumnya apalagi, taat kepada suami. Apapun yang diperintah oleh Allah, maka lakukan. Ibu misalkan ya, jangan ibu dulu lagi jatuh cinta. Kita flashback zaman ibu ABG lagi gelis-gelisnya, ya. Jadi kembang desa pada masa ibu pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Sekarang siapa bahwa jatuh cinta zaman berapa itu WA-an si Ayuna. Surat-suratan. Susuratan, ya surat-suratan. Bahkan ngeliat genteng gebetan kita aja deg-degan. Barangkali ada yang di sini yang jodohnya teh pacarku yang lama gitu cinta tangga gitu ya. Mendingali rumah orang dekat gitu. Ketika kita sudah menikah, tangan dan anyar haneun keneh dulu. Masya Allah. Makan sepiring berdua, tidur sak kasur urang sinau ge cukup. Tapi ari ayeuna eta kasur king oge Bu. Ibu udah bobo teh si bapana ngantuk cik aduh gituan siga dina angkot wae. Itu di sawe bubar-bubarnya. Ketika ibu jatuh cinta kepada orang yang dicintai oleh ibu, kira-kira apa yang ibu lakukan kepada orang yang dicintai? Apapun yang diminta pasti dikasih, dilakukan. Maka seperti itu Bu, ketika Allah menanamkan rasa cinta kita, kalau cinta kepada manusia, maka dari mata turun ke hati. Enggak, saya kaset, sendirinya terlalu kata teh, masya Allah gitu ya, menikah pisang. Ibu teh jadi bohong, ada di mana turun ke hati. Tapi kalau ke Allah gitu Pak, enggak. Dan kita mata melihat Allah secara langsung. Maka dari mana? Dari hati naik ke mata. Jadi kita teh melihat sesuatu ciptaan Allah, ingat ke Allah, gitu ya. Ketika kita diminta sesuatu oleh orang yang kita cintai, maka kita akan melakukan apapun dia minta. Demikian pun kalau di dalam hati kita sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, apapun yang Allah minta, maka akan kita lakukan. Contohnya apa? Aqimus shalah, dirikan sholat. Ibu teh nggak usah lagi dipiwara, ingat waktunya sholat kalau selesai. Apa perintah Allah yang lain di dalam Al-Quran? Apa Bu? Contohnya, dan hulurkanlah kain kerudungmu sampai ke darat. Ini adalah perintah untuk aurat. Coba Ibu, mana aurat perempuan
semuanya kecuali muka dan telapak muka dan telapak tangan. Berarti ari kaki teh berarti harus ditutup. Kadang-kadang gitu. Nggak apa-apa bertahap ya. Nah, menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut. Berarti paha aurat. Dari sini ke sini bukan aurat, dari lutut ke bawah ke mata kaki bukan aurat. Tapi kalau paha aurat bukan. Nah, berarti mungkin carioskeun kamurang kali ibu upami main bola tah paha teh ulah katingan. Jadi kan udah kali ibu upami main bola teh ketiisa kieu gitu. Tah eta teh aurat. Stoki. Nah, berarti perempuan teh seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kepada siapa saja kita boleh memperlihatkan aurat? Kepada mahram atau muhrim kita. Tah mahram urang teh saha wae? Suami, bapak, teman kandung, mertua, anak laki-laki, keponakan laki-laki yang dekat, mahram kita. Berarti kalau sepupu bukan mahram. Boleh nggak nikah dengan sepupu? Boleh. Dari sepupu kasep ya. Cian. Ibu kalau Rai ibu punya anak laki-laki, Rai ibu punya anak perempuan, boleh dinikah nggak? Dinikah boleh. Berarti sepupuannya itu ketika mereka bertemu tidak boleh saling memperlihatkan aurat. Itu fungsinya mahram ya. Nah, kepada siapa saja kita tidak boleh memperlihatkan aurat? Kepada yang bukan mahram. Berarti upami aya Pak RT kabuni pada lagi iuran pada ibu teh nang daster lepong. Assalamualaikum ibu dengan baik ibu teh nang daster sapotong kayak gitu kadang-kadang hari bukan langsung jalan set yang menang. Mudah-mudahan kita berproses ya Bu ya. Yang penting kita tahu dulu ilmunya. Oh ternyata nggak boleh. Jadinya memperlihatkan aurat dari orang biasanya dia upami bari ka pasar pokoknya kurung. Upami ada yang kalau di pasar lama gitu. Tah eta mah kadang-kadang teh nanya dina antara orang sahur teh bade ibu ke pasar aku bade eta di sayuran bumi upami petang bukan mahram berarti kita harus tutup aurat. Itu adalah salah satu bentuk taat kita kepada Allah. Semoga Allah sayang kepada kita dan berkenan memasukkan kita ke dalam syurga. Insyaallah ya kita bertahap sedikit-sedikit gitu ya. Hari biasa nama ge aya nu bade keluar ngangkat jemuran atau minimal tuh tempat baru gitu ya. Oh gitu. Nah, yang pakai kerudung aya daster satu. Gitu barangkali ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jam 9 kurang seperempat. Atau dicekapkeun we ya sakitu hapun tentunya bilih aya nu kirang, bilih aya nu teman-teman. Mudah-mudahan ibu-ibu memaafkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita berjumpa di lain waktu insyaallah. Ya, alhamdulillah dikatakan takunana minal mutaqin. Baik ibu, alhamdulillah tadi saya sudah ngobrol sedikit dengan Bu Elis. Alhamdulillah kita di sini difasilitasi dengan adanya majelis taklim ini. Ibu-ibu juga insyaallah ahli nuntut ilmu ganten seperti semuanya insyaallah. Ahli nawas katanya mudah-mudahan dengan adanya wasilah majelis taklim di sini menambah wawasan kita terhadap agama kita, semakin paham kita terhadap agama Allah. Mudah-mudahan Allah semakin memudahkan kita
untuk melakukan amal soleh yang lebih banyak lagi. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua kita, kakek kita, ibu kita, dan keluarga kita yang lainnya, mudah-mudahan Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan pahala yang berlimpah kepada orang-orang yang sudah mewakafkan tanah ini, yaitu khususan Ibu Hajah Jainab Sumartini binti Ahmad, sareng Bapak Haji Jainal Arifin bin Mas Hadi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan harta yang mereka wakafkan menjadi manfaat maslahat untuk kebaikan dunia dan akhirat bagi mereka maupun bagi kita semua. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah nu hayang naras. Ada yang mau bertanya. Oh, ada yang mau bertanya, maka kita cari itu. Anggap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naras ibu haji. Sudah haji. Amin. Mohon Bu. Ani takdir tadi pas sunat ya. Beliau semoga Ibu. Amin tadi pas mungkin dengan ceramah dulu. Panjang terjadi kurang ajaran sabaran dan aku ini tahu seperti ini Bu. Sedikit curhat panjang. Ya mungkin seorang wanita mana Bu, sama Ibu, maaf sih mungkin di dalam Islam dimuliakan ibunya itu, tapi kita harus taat kepada suami. Yang saya ingin tanyakan begini Bu, ketika seorang istri, mungkin saya pernah dengar kalau misalkan mengurus mertua itu tidak berkewajiban bagi seorang menantu ibu. Tapi mungkin kita juga ada seorang suami. Yang ingin saya tanyakan itu, mungkin kita bisa mengurus orang tua, tapi kita juga ada dari pihak di para saudara yang lainnya diuji kesabaran itu. Yang saya ingin tanyakan, minta apa doa khusus untuk bisa kita lebih sabar lagi menghadapi ujian cobaan. Ya, lihat dulu Ibu. Bu, sebelum kita ke doa kesabaran ya, kita harus pahami dulu. Jadi yang namanya hidup itu adalah penuh dengan ujian, gitu ya. Berarti kalau misalkan kita masih banyak ujian, berarti kita masih hidup di dunia. Dari hidup di dunia pasti ada ujian. Fa'idha yaqulu tawassal wa ila rabbika farghab. Beres satu urusan, datang lagi urusan yang lain. Ibu beres kumpah, beres nyusul, langsung ibu ketar jemuran kali istri kalau katanya tuh beres-beres gitu. Tapi urusan rumah ujian pun sama. Jadi beres satu ujian maka akan datang ujian-ujian yang lain. Kita memahami dulu bahwa waman hayatud dunya laibun walahu, sesungguhnya dunia hanya permainan dan sembah gurau. Heheyan Allah teh kurang diseriusan. Makanya ada lagunya, sesungguhnya dunia ini panggung nah eta terinspirasi di ayat Al-Qur'an. Jadi dunia teh yang ulah dianggap serius teuing, da urang teh bakal tinggalkeun. Nah, bagaimana yang tadi kita pahami dulu bahwa dunia ini adalah tempat diuji, tempat hehereyan, lainun walahu, senda gurau dan permainan. Dan di dunia ini adalah tempatnya kita diuji, dan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Itu yang harus dipahami ya. Jadi setiap orang teh ujiannya tidak sama. Ada yang diuji dengan suami, nauzubillah, selingkuh suaminya. Ayah nu diuji dengan suaminya bagus, diuji dengan
yang diatur. Atau belum punya anak. Ada yang diuji dengan ekonomi, suami bager, anak ayah, ekonomi kurang. Ada yang diuji dengan mertua, suami bager, anak soleh, ekonomi cukup, itu nggak kita sebelumnya. Itu ayah suami bager, anaknya bager, ekonomi cukup, mitoha bager, itu nggak kita sebelumnya. Pasti akan ada aja salah satu yang menjadi ujian hidup kita. Jadi ibu harus tahu, oh aku punya ipar yang jadi kasaudan, sebenarnya ada ujian hidup rumah tangga abdi. Kalau kita sudah memahami itu sebagai ujian, maka kita rasa sabar kepada Allah. Dan kembali lagi tadi, sabar itu sebanding lurus dengan hubungan kita dengan Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, zikirnya dijaga, amal solehnya dijaga, insya Allah tanpa diminta pun Allah akan munculkan rasa sabar itu ke dalam hati kita. Kayak kalau hati kita sabar, astagfirullah Allah sabar. Untungnya ibu besar rumah, mun sarumah tempat dulu. Nah, tapi ulah itu jangan sampai ya kita itu menjadi kepada suami itu misalnya ini. Kita dapat pujian mertua yang gak menyenangkan sama. Kita jadi begini, kamu pilih aku apa pilih ibu kamu? Seperti di sinetron. Jangan ya. Walaupun misalkan itu mertua kita kurang serang dengan kita, tetap kita harus hargai. Untungnya alhamdulillah kita tiap hari ketemu nggak satu rumah, tapi tetap harus menghargainya, harus menghormatinya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mendapatkan suami kita hari ini tanpa bimbingan dan didikan mertua kita. Ketika kita mendapatkan ini, contohnya di samping ketika aku pusing, aku itu sudah mertuanya bagus, ibaratnya dikit-dikit kita kayak coba minta iPhone terbaru ke suami aku cerai. Orang kakak merasa ya ada itu mah kakak aku, tapi kan masalahnya kakaknya sudah nikah dengan kita, ya tanggung jawabnya juga kita, tanggung jawab suami kita, punya anak gitu, dan lain sebagainya. Maka ketika sudah nikah harusnya mertua sadar nih anaknya itu sudah punya tanggung jawab. Ketika sudah menikah ada iparnya juga harus sadar nih anaknya tidak punya tanggung jawab. Ya alhamdulillah kalau ingat ke aku kalau mulai jadi harus saling menyadari posisi masing-masing. Termasuk kita juga sama, kita juga masuk ke keluarga suami kita dulu lebih dulu dengan ipar dan adik dengan ibu mertua kita. Maka kita jangan menjadi orang yang memutuskan tali silaturahmi antara suami kita dengan keluarganya. Dan dia tinggal itu minta kepada Allah, ya Allah, aku ngerasa asa diuji banget kesabaran sama keluarganya suami. Mudah-mudahan kau senantiasa limpahkan aku kesabaran. No penting suami bagian aku, anak-anak rumah tangga aku tercukupi semuanya. Giliran suami aku mau ngasih ke keluarganya, ke ibunya, ke kakaknya, ke adiknya yang kekurangan, gak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi jalan ke barokah rezeki keluarga kami. Insya Allah hati bisa menjadi lebih lapang. Dan tadi latihanku sabar gak bisa ujung-ujung hadir aja. Kayak kita misalnya gini, ibu pernah sakit hati nggak? Pernah. Sering. Ibu sakit hatinya neteli, ibu tahu neteli. Jadi lamun ibu nyari hati, pokoknya abis lamun geus nyari hati ke si ibu kata. Mau maaf, pokoknya ibu tuh bikin circle eta jeung ibu-ibu anu ulah gitu. Si ibu eta. Kita wahai surat wailul likulli humazahil lumazah, celakalah bagi mereka pengumpat dan pencela. Lumazah ibu. Jadi kalau lumazah itu mencela dengan bahasa, dengan lisan. Setan ngumpat. Ibu nama motor ya. Lagi naik motor. Tiba-tiba ibunya akhirnya
biasanya ibu sok langsung itu bisa mengumpat. Kalau mumazah mengumpatnya dengan gerak badan, misalkan kayak gini, tersep ke saudara teritoha atau ke ariban. Nah, itu ada ya, kita keluar. Ada mumazah ya. Ternyata kita minta ampun sama Allah dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, sing korek atau tidak disengaja nate. Mudah-mudahan kita pada saat ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Dan ternyata yang nggak disengaja teh banyak gitu. Masya Allah, umat luar biasa ini. Maka kembali lagi doa khusus apa nih Allah, berikanlah aku kesabaran, kemudahan untuk memaafkan. Insya Allah tadi ya salah satu amalan yang pembuka keberkahan berbakti pada orang tua, walaupun orang tuanya kurang menyenangkan di hati. Dua, salah satu pintu keberkahan itu adalah memaafkan. Kan ini ya, termasuk memaafkan mertua yang bikin kita sakit hati, memaafkan adik ipar yang membuat kita sakit hati, memaafkan tetangga mulutnya juli. Kenapa? Semakin kita menyimpan rasa marah, rasa kesel, maka hati kita akan semakin sempit. Tapi ketika kita memaafkan, hati kita tenang. Walaupun misalnya pokoknya ibu teh pulang dari sini dapat ilmu, pokoknya saya mau jadi orang yang memaafkan orang lain. Misalnya pulang dari sini teh ibu teh ingat aku pernah sakit hati sama tetangga misalnya. Dia ketemu kasuap-suap, kesel gitu. Ya Allah bantu aku memaafkan. Dia ketemu lagi, ayo nanti ngabarieukeun muka. Ya Allah, aku minta kepadamu kemudahan untuk memaafkan. Nanti entah di titik yang mana, ibunya tiba-tiba pas ketemu teh dia sama. Ya Allah, lebih kesel aku sampai orang sampai ngomong ke suami, pokoknya aku malas banget ke rumah mama, kenal mama tertua. Soalnya aku sakit hati, aku teh udah 10 tahun nikah tapi di sini belum punya anak, aku teh nyari hati sampai begini. Tapi lama-lama ketika dia memaafkan, ya udah gue alhamdulillah ketemu sama orang tua, sama saudara, sama orang yang kita hati kita lampang. Jadi akhirnya alhamdulillah minta kepada Allah kemudahan untuk memaafkan supaya hari kita lebih lapang. Dan yang tadi mudah-mudahan Allah senantiasa kucurkan di dalam hati hamba rasa sabar terhadap orang-orang yang kadang-kadang membuat hati kita tidak nyaman. Ya insyaallah. Barangkali itu saja ya Bu ya. Kita aja sama Allah dengan bahasa kita, insya Allah. Boleh. Ada lagi? Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dalam tema ya Bu ya. Langsung aja. Saya mendengar barusan tausiah dari Ibu. Ini kan tentang taat ya kepada suami gitu. Sedangkan saya punya suami, ini karena saling pengertian aja mungkin ya Bu ya, dan punya alasan masing-masing. Dan saya juga sempat pernah bertanya sama anak santri dan jawabannya tidak bisa. Dan saya pun sering kali bertanya sama suami saya, apakah ini dosa saya kalau misalkan membiarkan kamu terus-terusan saya makan dengan makanan yang hasil tangan kamu sendiri, terus kamu mau membantu pekerjaan lainnya gitu. Intinya gini Bu, suami saya kan pandai memasak, jadi dia suka memasak. Kalau saya makan, tinggal makan. Dia juga suka mencucikan pakaian anaknya. Dia mau melakukannya. Dan saya sering kali itu bertanya gitu ya, Mbak, ini saya berdosa nggak kayak gini? Enggak, karena
menolak itu dosa. Yang saya ingin mempertegas gitu ya jawabannya. Saya pernah dengar tausiah dari YouTube juga ya, karena itu mungkin salah satu sunnah ya untuk seorang suami gitu ya, mau membantu. Tapi saya belum pernah bertanya langsung gitu, seperti hari ini saya bertanya sama Ibu Ustazah. Hanya saya pernah bertanya sama santri yang baru keluaran gitu ya, katanya tidak dosa teh kalau teteh, kecuali kalau teteh mau dilayani sama suami itu dosa, karena itu bagian dari tugas seorang perempuan melayani suami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah bagian dari katanya cina Bu, yang namanya tugas kan kita mah kadang-kadang membaginya itu wilayahnya. Tugas istri itu masak, cuci, ya wilayah domestik ya, ngepel dan lain sebagainya, urusan anak suaminya. Sebenarnya itu kan tugasnya suami cina itu. Wah, ibu dalam hari itu pernah angkau sih kan. Bu, saya punya, soalnya saya kerja Bu, jadi dia ngerti gitu posisi saya, mungkin saya lelah gitu ya. Dia kebetulan udah ada di rumah, makanya dia masakin buat saya. Cuma sayanya canggung buat makannya gitu. Kok saya yang dilayani suami? Nah, tugas kita mah taat, tahu Bu, taat dalam hal apapun selama bukan dalam kemaksiatan. Sekarang, kenapa istri melakukan pekerjaan domestik, masak, cuci, ngepel, setrika, urus anak, mobil anak, mandi anak, dan lain sebagainya? Karena wilayah kerja kita sehari-hari di dirinya, jelas Bu. Sedangkan suami, ini kan yang normalnya ya, sedangkan suami dia berada di wilayah publik, artinya berada di wilayah luar. Kalau suami mau kerjain kerjaan rumah, otomatis waktunya sudah lebih banyak di luar. Akhirnya yang terjadi adalah suami melakukan tugasnya mencari nafkah di luar, istri melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah. Ibu jangan salah. Ketika ibu nyuci, ketika ibu masak, ketika ibu ngepel, lelah ibu, capek ibu, setiap tetes keringat yang keluar dari kulit kita, ibu jadi ladang pahala. Penting mah ibu singri tok, kubur tok, tahan kubur pahala. Yang normal bagaimana sekarang kasusnya ketika ada terbalik, istri posisinya nih ada di wilayah luar karena memang berkesempatannya istrinya yang di luar dan suaminya yang kebetulan lagi ngomong waktu, kemudian memang kerjaannya tidak terlalu banyak, dia berada di wilayah domestik di rumah. Apakah menjadi boleh misalkan jadi kebalik, jadi suami yang masak, suami yang ini, suami yang ini? Boleh tidak? Boleh. Dosa tidak? Tidak, selama suaminya ridho. Betul tadi jawabannya. Ketika suami udah, mama ada bapak ridho, umur bapak udah masak, cuci, ngepel dan lain sebagainya. Nah, lalu bapak kargo, nah, cetak, tah mama lalu bapak masak lemas. Pas dua poe bapak bikin jantah supaya dicas dari itu di sungai. Asyik langsung walaupun kita capek. Yang penting suami jadi masalah tidak? Tidak. Dua-duanya dapat pahala karena saling meridho, walaupun mungkin posisinya yang tidak biasa, yang biasanya sebenarnya dikerjakan oleh saudara, insya Allah. Yang penting kadang ketika ada kesempatan di dalam rumah, terus ayam mama gue, ayam mama ini saya sampurkan, terus ayam mama gue masak. Ketika posisinya ada di rumah, tapi ketika teteh sibuk di luar, misalkan ya karena kebutuhan yang mendesak, maka misalkan agak terbalik, suaminya yang mengurusi pekerjaan rumah, berdosa tidak? Jawabannya tidak, insya Allah. Allah juga paham. Yang penting suaminya ridho, dan tetap hati-hati ketika seorang perempuan keluar rumah, dia harus tetap menjaga batasan-batasan karena perempuan itu adalah sumber fitnah. Ya, seperti itu barangkali. Mudah-mudahan kita puas jawabannya. Ada lagi? Sudah cukup ya? Biasanya 15 menit ceknya setengah rundutan. Ini ibu-ibu udah setengah. Atur nuhun ya Bu ya. Udah aja itu kan.
Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah bika fala takunanna minal mumtarin. Ditutup aja baik. Nanti Doa tengah. ya, kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun